Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Tidak Terjebak Ketakutan. Berdasarkan Matius 27 ayat 62 sampai 66. Bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan ketika setiap hari Engkau memberi kami kesempatan untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Engkau senantiasa membuka tangan-Mu untuk kami dapat terus mendekat dan Engkau pula yang merangkul kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat menghidupi firman-Mu dengan bijaksana. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari Matius 27 ayat 64. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Teens, pernah gak sih kamu tuh merasa ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi atau bahkan belum tentu akan terjadi? Nah, jadi ketakutan sendiri nih akan suatu peristiwa yang akan datang. Kayak misalnya tuh gak naik kelas atau gagal lulus ujian, nah itu ketakutan. Padahal ujian belum dijalani. Jadi banyak hal di dunia ini yang bisa menimbulkan ketakutan. Namun yang perlu ditekankan adalah ketika seorang terjebak dalam ketakutan dan segala sesuatu terasa berat, juga sulit untuk dijalani, dan itu yang bisa menyebabkan kita berpikir hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Overthinking itu akan menyita banyak sekali waktu dan tenaga, dan juga apa dampaknya pada kesehatan mental kita. Nah, hari ini Alkitab menceritakan tentang ketakutan para imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka ingat bahwa Tuhan menyatakan diri akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka berpikir bahwa murid-murid Tuhan Yesus mungkin mencuri mayatnya sehingga tampak seolah-olah tuh Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan bagi mereka hal ini akan menyesatkan lebih banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Mereka tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Oleh karena itu mereka meminta Pilatus agar kubur Tuhan Yesus dijaga oleh pengawal-pengawal hingga hari yang ketiga. Mereka berharap dengan cara ini berita dan bukti kebangkitan Tuhan Yesus gak akan pernah tersebar. Apalagi jika benar Tuhan Yesus bangkit, mereka beranggapan bahwa pengawal dapat menahan dan menyegelnya di dalam kubur. Teens, ketakutan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia, seperti yang dilakukan para imam kepala dan orang-orang Farisi. Tindakan ini menunjukkan bahwa ketakutan dapat menjebak manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk berhati-hati dan tidak terjebak pada ketakutan yang sia-sia. Ingat, ketakutan hanya akan membawamu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Juga tindakan-tindakan kita yang mungkin tidak berdampak positif. Maka mari kita berdoa memohon hikmat Tuhan agar kita bisa terbebas dari ketakutan yang sia-sia. Kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur Tuhan ketika kami tahu kami punya Engkau, Allah yang bangkit, Allah yang sungguh-sungguh memeluk segala ketakutan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami nggak akan pernah jalan sendiri. Dan biarlah kasih-Mu terpancar dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.